Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Andini dengan NIM 44014221110 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan Outdoor Search Learning yang saya buat dengan berjudul Desain Lahan Kosong di Sekolah MAN 1 Wonosobo untuk Greenhouse. Adapun latar belakang di sini, outdoor learning merupakan metode pembelajaran di luar kelas yang memberi pengalaman nyata dan kontekstual bagi siswa MAN 1 Wonosobo, khususnya kawasan samping sekolah yang memiliki ruang yang cukup luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Lahan tersebut sangat berpotensial jika dimanfaatkan sebagai sumber belajar langsung tentang tumbuhan jika dijadikan greenhouse. Pemanfaatan lahan kosong di MAN 1 Wonosobo sebagai greenhouse bertujuan untuk menciptakan sumber belajar outdoor yang interaktif dan berkelanjutan. Nah, greenhouse ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi siswa khususnya dalam bidang biologi, pertanian, dan juga kewirausahaan. Adapun potensi sumber belajar yang mungkin didapat, yang pertama, siswa dapat mempelajari pertumbuhan tanaman, fotosintesis, dan ekosistem secara langsung. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kewirausahaan melalui budidaya tanaman dan pemasaran hasil. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan dengan praktik pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat dari sumber belajar yang saya buat yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang asri dan sehat. Kemudian, siswa belajar secara kontekstual dengan melibatkan langsung dalam proses perawatan tanaman. Kemudian yang ketiga, menghemat air dan juga energi melalui sistem greenhouse yang efisien. Kemudian yang terakhir, mendorong kreativitas dan inovasi siswa dalam bidang pertanian modern. Adapun lokasi kegiatan di sini adalah MAN 1 Wonosobo dengan alasan pemilihan. Yang pertama, lahan itu tidak terpakai karena lahan itu terletak di samping sekolah MAN 1 Wonosobo yang sekarang hanya dimanfaatkan sebagai lahan yang ditumbuhi tanaman-tanaman seperti pohon pisang dan pohon-pohon lainnya. Kemudian lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang kedua, lokasinya strategis. Lokasi lahan ini itu strategis karena lokasinya dekat dengan akses masuk MAN 1 Wonosobo. Kemudian iklim yang mendukung. eh, di Wonosobo itu iklimnya itu mendukung karena curah hujan yang cukup. Kemudian iklimnya itu cocok untuk eh, bercocok tanam dan juga tumbuhnya tanaman. Kemudian yang selanjutnya sebagai sumber belajar langsung. Dan yang terakhir adalah hasil yang bermanfaat. Jadi nanti setelah mendapatkan hasil panen, dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian tahapan penyusunan yang pertama penetapan tujuan yaitu menyediakan sarana pembelajaran bagi siswa dan penghijauan. Yang kedua, sarana dan prasarana, benih dan atau bibit tanaman, kemudian media tanaman, kemudian pupuk organik, kemudian alat penyiraman, dan juga struktur greenhouse yang bisa terbuat dari bambu atau plastik UV. Kemudian yang ketiga, kegiatannya adalah pembangunan greenhouse, praktik menanam dan juga merawat tanaman oleh siswa, kemudian monitoring pertumbuhan. Selanjutnya yang keempat ada lokasi, yaitu berada di lahan kosong MAN 1 Wonosobo yang strategis dan juga mudah diakses. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan, yaitu kolaborasi antara guru, siswa, dan juga pihak sekolah dalam uh, penyusunan rencana outdoor learning ini. Adapun denah greenhouse yang sudah saya buat di sini, yang pertama ada pintu masuk. Pintu masuk itu merupakan akses utama masuk ke dalam greenhouse. Kemudian ada rak tanaman hidroponik NFT, yaitu terletak horizontal di bagian atas. Kemudian menggunakan sistem NFT atau nutrient film teknik, yang dimana larutan nutrisi itu mengalir tipis di akar tanaman. Kemudian cocok untuk tanaman seperti daun selada,
seperti selada dan juga sawi. Dan juga bisa mengedukasi tentang teknologi pertanian dan juga efisiensi air juga nutrisi. Kemudian ada bendeng tanah untuk komparasi media tanam, yaitu terletak di bagian tengah, kemudian digunakan untuk membandingkan pertumbuhan tanaman antara tanah, sekam, kokopit, dan juga lain-lain. Kemudian ada edukasinya adalah praktikum biologi tanaman dan juga pengaruh media tanam. Kemudian ada meja pengamatan, yaitu berada di sebelah kanan bendeng tanah. Kemudian pada meja tersebut, tempat siswa mencatat data dan juga mengukur tanaman dan observasi. Kemudian di sini juga dapat melatih keterampilan dan ilmiah siswa dan juga metode penelitian. Kemudian ada rak vertikal sayur daun. Di sini itu berada di sebelah kiri bawah, kemudian sistem rak itu bertingkat dan juga hemat ruang. Kemudian di sini dapat mengedukasi inovasi urban farming, cocok untuk pembelajaran kewirausahaan. Kemudian ada rak alat yang berada di dua titik di tengah bawah, kemudian eh, gunanya itu untuk pembelajaran tentang faktor lingkungan dan juga penggunaan teknologi pertanian presisi. Kemudian ada kursi depan edukasi interaktif, kursi dan papan edukasi interaktif, yaitu terletak di pojok kanan bawah, berada di sini. Kemudian digunakan untuk sesi pembelajaran mini atau diskusi kelompok. Jadi nanti siswa dapat duduk di sini untuk berdiskusi dan juga belajar bersama. Kemudian dilengkapi dengan infografik, panel surya mini, atau modul interaktif. Kemudian di sini juga ada rak alat. Fungsinya itu untuk menyimpan alat pertanian kecil seperti pH meter, termometer, sprayer, dan juga lain-lain. Kemudian masuk pada jurnal refleksi, hari ini saya membuat rancangan outdoor learning. Dalam pembuatan proyek ini, saya merencanakan membuat sistem belajar siswa, di mana siswa dapat belajar dengan terjun secara langsung di lapangan karena melibatkan lingkungan secara langsung. Di sini saya merencanakan untuk membuat greenhouse pada lahan kosong yang berada di samping sekolah lama saya, yaitu di Mansatu Wonosobo. Pada lahan tersebut, saat ini hanya dimanfaatkan untuk ditanami pohon-pohon seperti pohon pisang dan lainnya, yang menurut saya itu kurang optimal dalam pemanfaatannya, sehingga saya memutuskan untuk mengoptimalkannya dengan cara pembuatan greenhouse di area tersebut. Dengan greenhouse ini, siswa nantinya dapat belajar secara kontekstual dan juga melibatkan dirinya secara langsung dalam proses perawatan tanaman dan juga hal-hal lain yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian pemaparan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.